Tetapi Natal yang pertama ini juga adalah penggenapan dari janji yang terbanyak. Bapak Ibu, Alkitab mencatat kurang lebih, saya nggak pernah hitung, nanti kalau Bapak Ibu mau hitung juga boleh gitu ya. 300-an lebih janji tentang Mesias. Ada orang yang hitung Bapak Ibu. 300-an lebih janji tentang Mesias. Dari yang umum sampai yang detail. Sampai yang sangat-sangat terperinci. Ada 300-an lebih janji tentang Mesias. Dari seluruh perjanjian lama. Bapak Ibu bisa melihat. Tidak pernah ada satu pribadi yang dijanjikan sedemikian banyak. Tidak pernah ada satu pribadi yang dijanjikan sedemikian lama. Dari sejak umur bumi. Dari pertama kali Adam dan Hawa sampai kemudian janji itu digenapi terus menerus sepanjang umur bumi itu janji itu diberikan. Tidak pernah ada satu pribadi yang demikian. Janji yang paling banyak tentang satu pribadi. Janji yang paling lama diberikan paling lama. Kita nggak tahu dari Adam sampai kepada Kristus itu berapa ribu tahun. Kita nggak tahu persis. Ada banyak orang yang menduga-duga 4.000 tahun atau berapa ribu tahun. Kita nggak tahu persis. Tapi yang pasti ini adalah satu janji yang paling banyak diberikan. Seluruh perjanjian lama. Setiap kitabnya mengandung Kristus. Dalam setiap kitab di dalam perjanjian lama, Kristus itu dinyatakan bukan satu kali, berkali-kali. Di dalam satu kitab itu bisa berkali-kali menyatakan tentang Kristus. Bapak Ibu, ini adalah satu cara Tuhan. Satu cara Tuhan untuk Tuhan itu membuat kita yakin, membuat kita pasti bahwa ini adalah janji yang benar. Ini pasti Tuhan akan berikan. Kalau Tuhan janji satu kali dan kemudian tidak pernah muncul lagi, manusia bisa bertanya-tanya, benarkah itu akan terjadi? Bapak Ibu, kalau nanti membaca di dalam perjanjian baru, di dalam surat Petrus misalnya, janji tentang kedatangan Kristus yang kedua. Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mengatakan bahwa Kristus akan datang kembali. Kristus sendiri mengajar para muridnya, aku akan datang kembali, betul kan ya? Tetapi ketika gereja mula-mula, gereja awal itu menanti-nanti kapan Kristus datang lagi, kok nggak datang-datang. Penantian mereka mungkin baru 50-60 tahun saja, tapi ketika itu tidak datang-datang, maka sudah mulai ada orang-orang yang mengejek. Muncul pengejek-pengejek yang kemudian mengejek orang-orang Kristen. Kamu bilang Kristusmu akan datang, mana? Nggak datang-datang. Jangan-jangan Kristusmu lupa datang lagi, lupa jemput kamu. Bapak Ibu, ini bisa terjadi karena kelemahan kita, kelemahan manusia. Tuhan berjanji, kita harus melihat siapa yang berjanji. Kalau yang berjanji adalah Tuhan, Allah yang kekal, maka janjinya itu juga pasti akan dilaksanakan. Janjinya itu pasti akan terjadi. Meskipun kita harus tunggu waktu yang mungkin cukup lama. Tapi kelemahan kita sebagai manusia adalah kita selalu ingin cepat. Oh, Tuhan sudah janji, segera dong berikan kepada saya. Berikan janji itu supaya kita bisa menerima janji itu segera. Itu kelemahan kita. Tapi dengan cara seperti ini, seumur bumi, sepanjang umur bumi dari Adam sampai kemudian Kristus itu benar-benar dilahirkan. Bapak Ibu, Tuhan terus-menerus mengulang janjinya. Tuhan terus-menerus memberikan janjinya ini. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab suci, janji-janji yang paling penting itu diulang, diberikan ketika umat ada di dalam krisis. Ketika umat Tuhan di dalam krisis, maka Tuhan mengerjakan sesuatu, Tuhan mengerjakan pembebasan, dan di dalam pekerjaan pembebasan itu Tuhan memberikan gambaran tentang Kristus yang akan datang. Bapak Ibu pasti tahu yang tadi kita sudah bicara. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ini wakil manusia jatuh di dalam dosa. Itu adalah satu krisis yang pertama yang dialami oleh manusia. Dan ketika krisis itu terjadi, Tuhan memberikan janji keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ketika orang Israel di Mesir, 430 tahun diperbudak di Mesir. Mereka tinggal di Mesir, kemudian diperbudak di Mesir, dan itu sudah tidak tertahankan lagi. Maka ketika Tuhan mau melepaskan mereka, tulah yang ke-10 itu didahului dengan makan Paskah. Di dalam makan Paskah itu Tuhan menetapkan ada anak domba Paskah, dan anak domba Paskah itu adalah gambaran Kristus. Dan kalau Bapak Ibu melihat terus, ketika orang Israel karena dosa mereka, pelanggaran mereka, Tuhan hukum, Tuhan buang mereka keluar dari tanah perjanjian. Tidak boleh ada di tanah perjanjian karena sudah melanggar perjanjian Tuhan. Mereka harus keluar, mereka diserahkan kepada bangsa asing. Maka nabi-nabi itu berbicara. Nabi-nabi itu memberikan janji pemulihan, dan janji pemulihan itu menyangkut nubuatan mesianik. Yesaya itu menubuatkan hamba yang menderita, yang akan menanggung dosa-dosa kita. Dan nabi-nabi yang lain itu juga memberitakan tentang Kristus. Hamba yang menderita itu sekaligus juga adalah raja yang menang, yang akan memulihkan umatnya.
selanjutnya. Bapak Ibu, janji-janji mesianik ini diberikan khususnya ketika umat itu di dalam krisis, ketika umat itu terancam karena Tuhan sedang menghukum mereka karena dosa-dosa mereka ataupun mereka diancam oleh musuh. Maka janji-janji ini diberikan oleh Tuhan menimbulkan pengharapan yang terus-menerus. Ya, Tuhan memberikan janji-janji ini bukan cuma sekedar supaya manusia tidak lupa, tapi Tuhan memberikan janji-janji seperti ini di dalam event-event tertentu, di dalam peristiwa-peristiwa tertentu, khususnya ketika umat itu ada di dalam krisis, supaya umat itu terus-menerus ada pengharapan. Ada pengharapan. Sekarang saya harus menanggung hukuman saya. Sekarang saya ditindas oleh musuh dan seterusnya. Tetapi nanti akan datang pembebas. Dan Bapak Ibu juga memperhatikan, ini bukan cuma janji yang diberikan untuk supaya kita terus memiliki pengharapan, tapi janji ini ketika diberikan, makin mendekati kepada penggenapannya, maka janji ini semakin detail. Janji ini dinyatakan secara progresif. Pertama cuma dinyatakan keturunan perempuan, tetapi kemudian makin lama itu akan semakin detail, semakin jelas. Dan kemudian setelah dikumpulkan 300 lebih janji itu, hanya satu pribadi yang menggenapkannya, yaitu Yesus Kristus.